hari berlalu. Rina, Rina. Tiba-tiba ibu mertua memanggil seperti biasa. Jam segini aku harus masak makan malam. Tuh, ibu nyuruh masak, Mbak, ucap Stella. Mas, tolong jagain Raka. Aku mau masak. Aduh, Rin, aku juga mau nyuci motor Mas Jaka. Lumayan dapat upahnya daripada dibawa ke tempat cucian. Tolak Mas Bayu. Oh ya Mas, ku gendong anakku ke dapur. Di sana ibu sedang mengeluarkan sayuran dari kantong kresek. Lama kali kerongkonganku sakit, teriak-teriak. Cepat masak, goreng ayam itu dan bikin sambal terasi. Ibu mertua terlihat kesal. Sebenarnya ini sudah biasa ku terima, tapi tetap saja hati ini sakit saat ucapan itu dilontarkan dengan nada tak enak di telinga. Ya Bu, jawabku pelan, lalu meletakkan Raka di lantai dapur dan diberi kerupuk agar ia tak kemana-mana. Raka sedang lincahnya karena baru 1 bulan ini bisa berjalan. Kamu tuh beruntung tinggal di sini, tak keluarin uang banyak buat biaya makan. Listrik dan air tak perlu mikir, ujar ibu mertua sambil mencuci tangan. Ya Bu, jawabku lagi menahan. Mana uang dapurmu? Ibu mengadakan tangan. Ini Bu, ku sodorkan uang 50.000 padanya. Itu uang yang ia berikan 2 hari yang lewat. 1 hari aku dijatah uang 1.500 rupiah. 1 minggu total 10.500 rupiah. Kata ibu mertua, aku tak perlu memikirkan tentang makan lagi karena ia yang bantu. Uang 50.000 yang diberinya ku berikan lagi. Biasanya 10.500 rupiah itulah ku gunakan untuk membeli kuota internet. Karena dapat uang 20.000 dari Mbak Inur, uang 50.000 itu masih utuh ku pegang. Ini ku sisakan seperti biasa. Ibu menyodorkan uang 10.500 rupiah padaku. Lalu ia berlalu keluar, membiarkan aku memasak sendiri. Keadaan ini sudah biasa ku alami. Ibarat pembantu, semuanya aku yang kerjakan. Mau pergi dari sini, aku tak punya tempat tujuan selain rumah orang tua. Tak mungkin aku pulang karena kondisi ibu bapak juga serba kekurangan. Seharusnya aku yang membantu mereka, tapi itu hanya dulu. Setiap malam aku curhat ke seorang penulis, memberanikan messenger, dan alhamdulillah tanggapannya baik dan ramah. Sebenarnya aku tertarik membaca cerbungnya yang tak jauh dari kondisi rumah tanggaku. Jujur, aku merasa tercerahkan dan rasa kasihannya menyuruhku mencoba menulis cerbung. Awalnya aku tak percaya diri. Mana mungkin tamatan SMP seperti aku bisa menulis seperti author top yang sukses di beberapa aplikasi baca novel. Hasilnya 1 minggu aku belajar menulis darinya secara diam-diam, dan sekarang ku beranikan memposting di 2 aplikasi prabayar. Alhamdulillah aku sudah punya pendapatan kurang lebih 23 juta rupiah. Hanya saja uang itu besok atau lusa baru ku terima. Rina, Rina. Astagfirullahalazim, aku mengucap saat mendengar ibu mertua berteriak memanggil. Rina, sini cepat. Ya Tuhan, aku melakukan kesalahan apa? Kali ini teriakan Mas Bayu memanggil. Dari nadanya terdengar sangat marah. Ya Mas, sahutku sambil mematikan kompor. Cepat sini, ibu mertua
seperti tak sabar ingin memarahiku. Ya Tuhan, ada apa ini? Iya Bu, jawabku sambil menggendong Raka. Jantungku berdegup tak enak. Ini bukan karena aku merasa bersalah, tapi suara ibu dan suamiku terdengar lantang. Ya Bu, jawabku, sudah berdiri di depan mereka. Mereka yang kumaksud ada Mbak Inur, Mas Jaka, Stella, ibu mertua, dan suamiku. Tapi kok ada Mbak Leha? Jangan-jangan... Sudah untung kamu kutampung di rumah ini, tugas ibu mertua. Sadar diri dong, Bayu cacat dan hanya bisa mengadakan tangan. Timpal Mas Jaka. Ya paling kalau mau mengadakan tangan di lampu merah, pasti dapat uang. Setelah berucap tak menghargai kakaknya. Padahal ia bisa tamat D3 adalah biaya dari Mas Bayu. Sini, Mas Bayu tiba-tiba marah. Raka dalam gendongan langsung menangis. Apa salahku, Mas? Liriku. Mas Bayu terlihat sangat marah. Berani kamu pinjam uang? Bayar pakai apa? Lihat kondisiku. Mas Bayu berucap lantang. Aku tahu, ia merasa terhina dengan ucapan ibu dan saudaranya. Sabar, Bayu. Lagian, ini urusanku dengan Rina. Jangan gitu dong. Kasihan istrimu. Sudah kurus kok dimarahi. Terlihat Mbak Leha menatap prihatin. Biar aja, Leha. Toh ia salah kok. Tak punya uang, sok minjam. Tugas Mbak Inur. Hei, kamu tuh punya otak nggak sih? Beraninya minjam uang ke Leha. Bisa bayar nggak? Ibu melotot sambil mencubit lenganku. Sakit, tapi hatiku lebih sakit. Mana bisa, Bu? Lah kerjanya hanya mengadakan tangan aja. Lagian Mas Bayu bisa apa? Timpal Stella yang membuat diriku semakin terpojok. Ya, aku minjam uang 200.000 ke Mbak Leha buat buka nomor rekening. Gunanya untuk transfer hasil dari menulis. Itulah kenapa aku berani meminjam uang. Namun uang itu lupa aku tarik via ATM karena kondisi Raka rewel saat berada di bank. Lagian aku takut dimarahi ibu jika belum kunjung pulang. Itulah kenapa hari ini Mbak Leha datang menagih hutang. Aku hanya terdiam, Raka rewel dan segera aku susui sambil berdiri. Lagi tak ada air mata yang tumpah. Mungkin aku sudah kebal. Kenapa diam aja? Jangan kamu kira aku yang akan membayar hutangmu. Sepeser pun aku tak sudi. Ucapan lantang ibu mertua, seolah aku ini bukan menantunya. Amarah mereka ku terima dalam diam sambil berkata di hati, sebentar lagi apakah kalian akan meremehkan aku? Tamat SMP aja bukan berarti aku bodoh. Mbak Leha, maaf ya, uangnya besok atau 3 hari lagi ku ganti. Aku janji akan melebihkan 100.000 karena telat bayar, kataku yakin. Apa? Hei, mau bayar pakai apa? Kamu sedang mimpi, punya uang banyak. Mungkin dapat warisan dari orang tuanya kali, Bu. Tapi bohong. Hahaha. Ucapan Stella disambut yang lain tertawa menghina. Kecuali suamiku yang hanya terpana. Entah apa yang ia pikirkan. Aku tahu ia tak terima jika aku dihina. Hanya saja ia tak bisa melawan. Saat mereka tertawa menghina, aku masih bersabar untuk diam. Biar mereka puas dulu dan nanti akan kutampar dengan tiba-tiba punya uang banyak. Uang yang lebih dari 20 juta rupiah.
adalah nominal yang seumur hidup tak pernah kupegang. Dan ini seperti mimpi. Aku bisa memilikinya. Dan itu nominal akan cair, belum yang pending. Hei, mantu terkaya. Kepalanya enggak terbentur kan? Atau perlu kubawa ke rumah sakit jiwa? Hahaha. Ibu nih. Emang mantu terkaya ibu rada ini. Setelah memiringkan telunjuknya di kening, memberi isyarat jika aku menantu gila. Aduh, Stella, jangan gitu dong. Gimana pun juga, Rina tetap kakak iparmu. Kalau yang kamu ucapin jadi kenyataan, gimana? Hahaha. Mbak Inur pun ikut bersuara, bukan membela. Justru ia ikut menanggapi lelucon menghinaku. Tunggu dulu, Bu Ida. Maaf, bukan ingin ikut campur. Sepertinya aku salah waktu menagih hutang. Mbak Leha seperti merasa bersalah melihat raut wajahku saat menatap mereka sedang menghina. Menantu gila, sebutan untukku. Silahkan kalian tertawa, batinku. Dan mungkin ini tak akan bisa dimaafkan karena luka hati ini semakin dalam. Ya Tuhan, maaf dengan hati ini, ingin membalas. Leha, kamu tuh mikir gak sih? Udah jelas, Bayu keadaannya seperti ini. Mantu terkayaku dapat duit dari mana buat ganti uangmu? Jika kamu tuntut aku, ya tidak bisa dong. Lah, hasil warungku saja tak seberapa. Belum lagi menanggung makan satu keluarga. Seharusnya mereka yang beri aku uang. Ini malah kebalik. Sialnya aku punya anak yang tak bisa bantu di hari tuaku. Jangan ngomong gitu, Bu. Kata-kata itu doa loh. Ini bukan doa, tapi kenyataan kok. Ibu mertua masih kuku dengan ucapannya. Mas Bayu menunduk. Terlihat ia sedih dan mungkin luka hatinya lebih dalam dariku. Ini ibu kandungnya yang bicara menghina. Bu, Mas Bayu tetap putra ibu. Apa ibu tak ingat jasa Mas Bayu saat kerja dulu? Ku beranikan menjawab. Hei, pundak kananku didorong hingga aku terduduk di kursi. Untung di belakang kursi, jika lantai bisa ikutan jatuh bersama Raka yang sedang menyusu. Ibu, Mas Bayu berusaha menolongku. Gerakan sulit karena ia berjalan dengan bantuan tongkat. Apa? Kamu menyalahkan ibu? Kurang apa lagi ibumu ini? Bahkan aku yang mencari uang untuk biaya makan anak dan istrimu. Untung ada Jaga yang bantu. Kalau tidak, bisa mati aku cari uang sendirian. Mas Bayu terdiam lagi. Aku tahu ia ingin menjawab, tapi kondisinya belum bisa cari uang. Terpaksa diam menahan saat kami dihina. Seharusnya kamu sadar diri, Bay. Sudah untung tak repot kerja. Kalau dikumpulkan uang pengeluaran untuk biaya makan kalian, mungkin kami sudah bisa beli mobil. Mas Jaka pun tak tinggal diam membela ibunya. Aneh ya, udah gak mampu berlagak pula. Kumam Mbak Inur menatap kami sinis. Maaf ya, aku permisi dulu. Oh iya, Rin, 2 hari lagi aku kesini. Jangan janji aja ya, itu uang dapurku. Kamu tahu sendirilah, suamiku cuma kerja di toko kain. Iya Mbak, insya Allah pasti ku ganti dan dilebihkan, jawabku lagi. Lalu berusaha bangkit berdiri. Rin, kamu dapat uang dari mana? Bahkan di sakuku aja hanya ada uang 3.000 rupiah, ucap Mas Bayu pelan. Aku tahu, ia khawatir. Tuh, tukang menghayal belum juga sadar. Setelah ikutan menyindir. Mas,
Insya Allah pasti ada jalan. Aku akan kerja, Mas, jawabku. Dalam hati berucap, kerja menulis, Mas. Tapi di mana-mana kerja dulu, baru digaji. Lah, kamu kerja apa, Rin? Aduh, kok malah ada drama segala. Sebenarnya, kamu mau kerja apa, Rin? Mustahil, langsung dapat uang. Jual. Astagfirullahalazim, ibu. Mas Bayu tak terima aku dihina. Seketika ia melotot. Kenapa? Berani melototi ibu sekarang? Sudahlah, Bu, aku lapar nih. Jika ini kita perpanjang, kapan Rina masak? Mas Jaka menarik tangan ibu menjauhi kami. Dasar anak durhaka. Sudah, masih juga melawan, cerocos ibu sambil menjauhi kami. Dasar kalian ya, seharusnya berterima kasih ke ibu. Setelah pun berlalu, setelah meninggalkan kata-kata. Maaf ya, Rin, seharusnya aku tak kasih tahu mertuamu. Nggak apa-apa, Mbak Leha. Mbak meminjamkan uang berarti percaya jika aku pasti menggantinya. Insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari ini, jika aku tak bisa bayar cincin nikahku jaminannya. Mas Bayu langsung menatapku. Sebaiknya jual aja cincin nikah itu sekarang. Bayar hutang kalian dan tambah biaya dapur, bereskan tugas Mbak Inur enteng yang duduk tak jauh dari kami. Itu urusanku, Mbak, jawabku tak tahan terus diam. Oh, urusanmu. Oh, aku lupa. Kamu kan mantu terkaya. Hahaha. Amin, jawabku mengaminkan katanya. Karena kata-kata itu bagiku semacam doa. Dasar aneh. Lalu ia berlalu. Sabar ya, Rin. Semoga ada jalan. Kamu bisa hidup mandiri. Sungguh, aku merasa tak enak. Kamu diperlakukan seperti ini. Maaf ya. Amin. Gak apa-apa, Mbak. Kami udah biasa kok. Bibirku pun berusaha tersenyum. Aku pamit dulu. Setelah Mbak Leha pergi, Mas Bayu langsung merogos aku. Rin, aku hanya punya ini. Uang lembaran 2.000 dan koin 1.000 disodorkan padaku. Iya, Mas, ku terima uang itu. Ini nafkah 3.000 rupiah dari suamiku. Meskipun sedikit, tapi entah kenapa aku merasa ia suami yang masih berusaha bertanggung jawab. Keadaan kakinya bukan keinginan kami, tapi ini Tuhan berkehendak. Dosa bagiku menyalahkan takdir. Hei, mantu terkaya, cepat sana ke dapur. Kami sudah lapar nih. Teriakan ibu mengatakan aku menantu terkaya. Ku anggap doa meskipun mereka mencemooh. Ya, Bu, sahutku, belum bisa membantah. Raka tidur, Mas. Tolong jagain dulu di kamar. Iya, ayo. Ku baringkan Raka di ranjang. Ia terlelap dan alhamdulillah sehat meskipun kondisi kami sangat kekurangan. Rin, maafkan keluargaku. Seandainya aku mampu, pasti ku bawa pergi dari sini. Mata Mas Bayu berkaca. Ia di tengah keluarga kandung, tapi tersisi. Kejadian seperti ini ku anggap hanya sebuah tontonan di sinetron, tapi kenyataannya kami yang mengalami. Sesak sekali dada ini. Mas, yang penting kita tak berhenti berusaha dan berdoa. Aku masak dulu, lalu aku berlalu keluar kamar. Tak ingin membahas itu berlama-lama, karena aku tak ingin menangis. Sekarang yang kubutuhkan kuat menghadapinya. Masakan ku hidangkan di meja makan. Ada ayam goreng
sup bakso, dan asam pade ikan. Mereka lahap menyantapnya. Aku tahu karena masakanku enak. Tentu saja karena pernah kerja di rumah makan Padang. Dari pengalaman dapat ilmu. Karena aku sadar tak berpendidikan tinggi. Rin, besok pagi buatkan aku asam pade ikan ini lagi. Mau ku bawa ke kantor. Pinta Mas jaga saat aku meletakkan sepiring perkedel tahu. Iya Mas, jawabku. Nanti bilang itu masakanku ya Mas. Biar teman-temanmu memujiku. Timpal Mbak Inur. Lah, kamu aja nggak bisa masak seenak ini. Berarti aku bohong dong. Alah, itu aja dipermasalahkan. Nanti Inur bisa belajar masak enak dari Rina. Toh sekarang ini Inur tak perlu repot masak. Lah ada Rina kok. Bilang aja lah, biar Inur ikut disanjung. Ibu seide dengan menantu kesayangannya. Silahkan bela menantu kesayanganmu. Sebentar lagi aku akan lihat reaksimu jika tiba-tiba aku punya uang. Aku masuk ke kamar. Mas Bayu sibuk dengan ponselnya. Aku tahu ia sedang buka situs lowongan kerja seperti biasa. Tapi apa ada lowongan kerja untuk orang cacat? Kamu udah makan? Ponsel diletakkan di kasur. Belum, mereka masih makan, Mas, jawabku. Iya, kami makan setelah mereka makan. Ini sudah biasa. Bahkan tak jarang kami hanya disisakan satu potong ikan saja dan akhirnya kami berbagi. Namun kami tetap bersyukur masih ada nasi dan kuah sayur serta sambal. Buktinya alhamdulillah tubuh kurusku masih sehat, ASI juga banyak. Setiap malam setelah semua orang terlelap tidur 2 jam, kugunakan mengetik satu bab Jarbung. Karena ini kisah hidupku. Tak perlu repot memikirkan alur karena aku sendiri yang mengalaminya. Bersambung.